Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qubbil maqam sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السنبل المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله بن يوسف خصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-14 daripada puasa Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya kita berada di fase yang kedua daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu 10 awal
limpahan rahmat Allah, 10 pertengahan curahan ampunan Allah, 10 akhir Ramadan kebebasan dan kemerdekaan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah, marilah dalam suasana maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyambung kajian kita berkaitan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang namanya puasa itu bukan terkhusus terhadap umat Islam, tetapi namanya puasa itu sudah ada mulai zaman dulu. Sudah ada mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai turun-temurun dari nabi ke nabi, maka itu ada yang disebut dengan puasa. Nabiullah Daud alaihissalam yang sampai sekarang terkena dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Bahkan dalam Islam, puasa Nabi Daud menjadi sebuah acuan yang terafdal ketika seseorang melaksanakan ibadah sunat. Mana ibadah puasa sunat yang paling afdal, yang paling baik dilakukan? Apakah seseorang itu melakukan puasa yang disebut siyamud dahar, puasa sepanjang tahun? Tidak. Apakah cara puasa itu terbaik melakukan ibadah puasa 3 bulan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan? Tidak. Apakah pelaksanaan puasa yang terafdal itu adalah puasa Senin Kamis? Tidak. Menurut para ulama, kalau orang ingin puasa sepanjang tahun, lakukanlah puasa seperti Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, yang caranya adalah kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Nabiullah Daud itu alaihissalam, beliau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sehingga puasa Nabi Daud ini dibahas oleh datuk kita Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin. Sekalipun kebetulan dia puasa di hari Jumat pun tidak apa-apa. Sekalipun dia puasa, kecuali benar-benar hari yang dilarang oleh Allah. Karena umpama hari yang dilarang itu adalah hari raya, Ayyamul Tasyrik, hari-hari tasyrik, nah itu haram. Selebih dari itu ifradul Jumat. Orang sering kita mendengar fatwa ulama, puasa hari Jumat itu haram kalau betunggal. Nah, sehingga dia harus disambung, baik sehari sebelumnya atau sesudahnya. Boleh Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Ini tidak berlaku bagi orang yang puasa Nabi Daud. Contoh, kebetulan seseorang mengamalkan puasa Nabi Daud, hari ini Kamis tidak puasa, kebetulan pas kada puasa, berarti Jumat puasa, Sabtunya kada, berarti ifradul Jumat namanya. Itu menunggalkan hari Jumat, tidak digabung dengan sehari sebelumnya atau sesudah sebelumnya. Ini haram, tidak. Kalau orang mengatakan haram, tidak mengerti masalah fikih.
ini orang memang amalannya puasa Nabi Daud. Karena dia sudah puasa Nabi Daud, sudah kebiasaannya begitu, maka ifradul Jumat, larangan menunggalkan hari Jumat itu tidak berlaku. Silahkan buka keterangannya di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Hadirin rahimakumullah, itu puasa Nabi Daud. Kalau orang ingin mengamalkan puasa yang terbaik, amalkanlah puasa Nabi Daud. Puasa ada yang disebut dengan puasa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam puasa Nabi Adam itu adalah puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Sekarang kita berada di hari putih. Kenapa? Karena dalam bahasa agama yang namanya hari itu satu, ada Ayyamul Bid, ada Ayyamus Sud, ada hari putih, ada hari hitam. Ada bahasa lain, ada yang disebut dengan Ayyamun Nur wa Ayyamuz Zulmah. Ada hari cahaya, ada hari gelap. Nah, orang penting mengetahui ini. Contoh, orang penting mengetahui ini Ayyamul Bid, ini Ayyamul Aswad atau Ayyamus Sud, ini hari putih, ini hari hitam. Apa hari putih, hari hitam itu? Hari putih itu adalah setiap bulan hidup 13, 14, 15. Sekarang kita hidup 14, berarti kita berada di Ayyamul Bid, hari putih. Ada namanya hari hitam. Hari hitam itu adalah hari hidup 28, 29, 30. Itu disebut hari hitam. Nah, dalam fikih disunatkan puasa fi ayyamil bid wa ayyamis sud. Umat Islam itu disunatkan puasa di hari putih dan hari hitam. Jelaslah, hari putih 13, 14, 15. Hari hitam itu adalah 28, 29, 30. Itu hari hitam. Dua-duanya disunatkan berpuasa. Nah, kaina ada lagi yang disebut Ayyamun Nur wa Ayyamuz Zulmah. Ada namanya hari cahaya, ada hari gelap. Nah, ini kita kada penting tahu. Kada perlu terlalu tahu. Kenapa? Ini kajiannya adalah dalam dunia ilmu hikmah. Dalam dunia ilmu hikmah ada namanya hari cahaya, ada hari gelap. Sehingga oleh orang sekarang nang mandian itu buka aura, buka apa, itu harus harinya harus pas. Ini kena harus harinya yang disebut dengan Ayyamun Nur, hari-hari yang masuk dalam kategori cahaya. Nah, ini orang dalam dunia ilmu hikmah ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, puasa Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu adalah puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Islam sebelum puasa Ramadan ada disebut puasa. Yang pertama puasa hari putih, yang kedua puasa Asyura. Ini sebelum Ramadan. Nah, sekarang puasa hari putih ini yang kita kaji, kita telaah dalam masa Islam, dalam masa Nabi Adam alaihissalam. Mengambil satu keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam karangan kitabnya. Syekh Abdul Qadir Jailani ngarang kitab namanya Al-Ghunyah. Ini Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Ghunyah 2 jilid. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngarang kitab banyak. Bukan hanya seorang wali kutub, wali besar, enggak. Beliau seorang
ilmuwan besar, mengarang kitab dalam fikih, dalam akidah, dalam tasawuf, dalam tarekat, dalam ma'rifat. Karena banyak karangan kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Futuhul Ghaib, ada Sirrul Asrar, ada Safinatul Qadiriyah, ada yang namanya Al-Mawa'is Kailani dan yang lain-lain, yang itu bagian daripada, bahkan ada yang disebut dengan Tafsirul Jailani, kitab tafsir karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, kurang lebih 4 jilid. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, beliau ngarang kitab, diantaranya adalah Al-Ghunyah. Nah, dalam Al-Ghunyah itu beliau menjelaskan tentang satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan puasa putih. Hadisnya beliau katakan adalah hadis riwayat Abdul Malik bin Harun bin Antarah an abihi an jaddihi qala sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, kata datuknya Antarah, aku mendengar langsung dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Zahra, menantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, Ali bin Abi Thalib bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin inda intisafin nahar. Di suatu hari di siang bolong tengah hari aku mendatangi Rasulullah. Rasulullah kondisinya wafil hujrah. Nabi sedang, ya bahasa kita, dalam hunjuran, berhunjur-hunjur, beristirahat. Lalu pas salam tu alaih, Sayyidina Ali memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faradda alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam Sayyidina Ali. Summa qala, kemudian Rasulullah kata, ya Ali, wahai Ali, hadza Jibril yukri'ukas salam. Ini ajaib. Ali, ini ada Jibril nih. Ini ada Jibril kirim salam kepada engkau. Kejadian di mana? Kejadian kurang lebih di Hijr Ismail. Nabi istirahat di Hijr Ismail. Tahu pian Hijr Ismail? Di tahtal mizab, bawah pancuran emas ada bekorong gitu. Nah, di dalam situ itu namanya nang bekorong nang apa ini, semen kah? Nah, ini Hijr Ismail. Orang sembahyang di Hijr Ismail ini, masuk ke Hijr Ismail sama dengan masuk ke dalam Baitullah. Sembahyang di Hijr Ismail sama sembahyang di dalam Baitullah. Nah, Nabi Isra Mi'raj sidin di Hijr Ismail. Ini nih kejadiannya di Hijr Ismail. Datang, ini ada Jibril, jaya bahasa kita nih. Ini Jibril ada kirim salam kepada engkau. Fakultu wa alaikas salam. Maka ujar Ali, aku jawablah, wa alaika wa alaihis salam ya Rasulullah. Nah, dijawab oleh Ali, wa alaika wa alaihis salam. Ini bagian cara menjawab salam kiriman orang. Lah, kalau orang tuh ada kirim salam lawan kita, tapi jelas lah kita jawab wa alaika wa alaihis salam. Si fulan kirim salam lawan engkau dengan ucapan assalamualaikum, jawablah wa alaika wa alaihis salam. Bicara menjawab kiriman salam dari orang lain. Lalu Rasulullah berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam udnu minni fadanautu minhu. Kata Rasulullah, "Li, beparak li ke sini, li. Beparak li ke sini, li." Kata Ali, berdekatlah aku.
Ini ganjilnya tuh kan begini. Ini Jibril ada nih. Paham pian lah, ini Jibril ada nih. Satu, Ali melihatlah. Kada melihat. Rasulullah melihat, jelas melihat karena Nabi yang melihat menyampaikan. Nah, ini kan aneh. Ini bagian kalau dalam bahasa dunia tasawuf ini sebuah keganjilan, sebuah cerita gaib tapi nyata. Mungkin sekarang ini pian bisa kada percaya, bisa kada percaya, boleh percaya, boleh kada. Umpama ulun sekarang berkata, alhamdulillah pengajian kita sekarang dihadiri oleh Datuk Kalambayan, umpama pian mungkin bisa percaya, bisa kada. Kan begitu. Kenapa? Karena pian kada melihat, ulun pun diragukan juga. Kan begitu. Kenapa? Ini namanya hal yang gaib. Nah sekarang sekedar ulun mengingatkan, berkaitan dengan hal-hal yang gaib kita harus hati-hati. Hati-hati. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah pun pernah memperingatkan kepada kita, jangan berbicara tentang hal gaib. Kenapa? Karena pasti ada yang percaya, pasti ada yang tidak. Yang kada percaya bisa mengolok-olok. Yang percaya akan mencari bukti. Contoh itu tadi. Ulun sekarang Pama berkata, alhamdulillah tadi pengajian kita dihadiri Datuk Kalambayan. Nang kada percaya korehing-korehing ya. Dalam hati, mana ada kan mau jadinya apa? Jadinya ada mau ulu-ulu walaupun di dalam hati. Walaupun dalam hati. Tapi andai juga orang percaya, boleh jer. Tapi yang percaya ini akan mencari bukti. Bujur garang, kan gitu dah. Bujur garang. Nah lalu nya betakon, kena kalau lain betakon bujur lah. Pas guru jer, sebulan dibandingnya datang ke tuan guru. Tanda guru saat pengajian kami ini bujurlah guru baru sayanya. Nah bahaya. Boleh jadi dusta, boleh jadi iya, karena ini hal nggak ada jelas. Akhirnya ini mengadu domba lah. Nah makanya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah beliau memperingatkan kepada kita, jangan berbicara tentang hal gaib yang tidak bisa dicerna oleh orang, karena ada yang percaya, ada yang tidak. Yang tidak percaya akan mengolok-olok, yang percaya akan mencari pembuktian. Kalau dibuktikan lalu ngalih. Ini ngalih. Nah beda, ini Rasulullah. Ini Rasulullah. Ini ada Jibril. Ali kada melihat lawan Jibril. Yang berkata ini Rasulullah. Rasulullah kada bisa dikisah lagi betapa kesempurnaan ilmu beliau, betapa kesempurnaan ma'rifat beliau, betapa kejujuran beliau. Ini maksud ulun gini nah, kalau dalam dunia tasawuf ini bahasanya sebuah kehebatan. Sebuah kehebatan. Rasulullah dengan sadar diri jelas melihat Jibril, Ali kada melihat. Ali kada melihat. Tapi Ali percaya. Ali beriman karena yang mengatakan ini adalah Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah, kita hati-hati. Jangan main langsung percaya. Hatta seorang ulama pun, hatta seorang habib pun, kalau berbicara hal yang gaib, jangan langsung percaya.
Karena banyak cara manusia, ingat, banyak cara manusia menarik simpati orang lain. Kadang-kadang sebenarnya tidak benar. Itu hanya sekedar menarik perhatian orang lain. Satu, sebenarnya itu tidak benar. Tetapi orang diarahkan supaya dia itu punya, bahasa kita, menarik hatilah lawan dirinya, sehingga dia dikatakan hebat. Ini banyak memakai pola ini orang-orang yang memanfaatkan manusia yang tidak mengerti. Dan ini umat Islam banyak tertipu. Contoh pian gaib-gaib kada apa nyata-nyata ada. Orang banyak percaya manusia kerasukan. Orang banyak percaya manusia kerasukan. Kerasukan Syekh Abdul Qadir Jailani, kerasukan Datuk Kelambayan, kerasukan Datuk Abulung, percaya. Bah, kada ada dalilnya dalam agama. Tapi umat Islam banyak percaya. Nih, cerita orang kerasukan nih di mana-mana ada. Hampir, mohon maaf, di semua pelosok ini ada. Di setiap desa tuh selalu ada nang mudi nang bisa kerasukan nih. Kerasukan Datuk lah, Datuk Pangeran Suryansah lah, Pangeran Suryanata lah, macam-macam mainan kayak ini nih. Kisah ujung-ujungnya ini penambahan. Kita cerna aja dalam orang berilmu, semua ada standarnya. Orang ilmu itu, agama itu dibangun dengan ilmu andalilin wa burhanin. Agama itu harus ada dalilnya yang sah, ada faktanya. Kada bisa ngaku-ngaku ke itu aja, kada bisa cerita-cerita ke itu aja. Orang mudah percaya. Tapi ini hanya segelintir orang yang bisa memahami. Kebanyakan orang banyak yang tertipu. Hati-hatilah, hati-hati. Makanya ulama-ulama yang hebat itu jarang berbicara, sekalipun mereka tahu, jarang berbicara hal yang gaib. Hal yang gaib. Sekali lagi, mohon maaf, ulun hanya mengingatkan. Dan mohon maaf, lanjang mengingatkan, karena sebagai sesama umat Islam harus mengingatkan. Nang banyak bini-bini nang percaya, jangan percaya lawan orang-orang nang kisah kerasukan orang gaib, nang mengatasnamakan syekh, mengatasnamakan datuk-datuan. Benar dia dirasuki, tapi siapa? Ini nang berat diurai. Bujur garang Datuk Kelambayan, bujur garang Datuk Abulung, bujur garang Datuk Sanggul. Ini hal yang berat untuk membuktikan dan memastikan itu. Kalau bahasa ringannya gampang ya, nah ini bahasa ringan, bahasa akal kita dulu. Orang berasuk itu sama wasi lawan kumpang. Kan sama kalau tuh wasi lawan kumpang. Lamun kada pas rasukannya, mau masuklah. Maulah masuk. Kada mau masuk. Artinya apa? Jiwa orang nang merasuki ini dengan jiwa orang nang dirasuki ini sama rasuk.
Kalau nang merasuki ini orang yang jiwanya suci, maka yang dirasuki ini orangnya harus berjiwa yang suci. Satu, ini dulu ditelaah, benarkah ini? Dua, kalau ini benar Datuk Sanggul, apa kepentingan Sidin? Emang Sidin mau urusi bata tambah? Emang Sidin mau urusan menyambati ini dan itu? Kadanda. Ulun bian bagi saja. Nah ini terlambat tuh. Karena ulun juga rancak kayak ini nih, hati rancak no. Bano ada orang datang ke rumah, blok kesurupan gitu deh. Tapi nang ada nang rabah nggak ada. Yang kisah orang berilmu juga nang datang nih. Wah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, pandir bahasa Arab. Padahal orangnya nggak bisa ngajinya, dia bisa bahasa Arab. Mungkin itu percaya banget sudah nih. Orangnya bisa ngaji. Pandir bahasa Arab. Pandir ya bagaimana? Ulun dalam hati ulun mencari hujungnya aja. Hujungnya ini kemana nih? Hujungnya kemana? Karena arahnya ini akan ketahuan. Ini siapa? Arahnya dari jalan pandir ini memuji ulun lah, macam-macam aja lah. Ya biasalah. Ini belum akhirnya apa? Ujungnya ketahuan. Ujungnya ketahuan. Apa ujungnya? Bahasa kita guru di tempat itu guru ai ada intan. Ada dah. Nah, jeron ketahuan ujungnya ini. Dalam bahasa kita, jika ingin mengambil silahkan malam anu begini caranya. Bohong kita hipung sugih jangan ini dijar. Ulun dapat sudah kesimpulannya. Syekh Abdul Qadir Jailani kan ada urusan lawan patakan. Apa kepentingan Sidin? Udah salam apa? Ya sudah, ini lain Syekh Abdul Qadir. Sekalipun bahasa Arabnya hebat, biasalah. Itu masalah kehidupan bicara hari-hari. Apa buktinya? Buktinya pandirnya aja. Pandirnya nampak, pandir harta, pandir patakan. Nah ini ujungnya nih. Ya kita ujungnya masalah apa? Masalah duit, masalah harta patakan, masalah itu ngaramput pian. Mengatakan buhan datuk Syekh Sihan, datuk Sanggul, datuk Kalampayan, datuk Abulung, nang datuk nang bujur-bujur orang wali. Tidak ada bicara yang begitu. Apa kepentingan mereka datang merasuki ini apa? Kena datang. Nah kita nang kada punya ilmu, kada punya pemahaman nang jelas, akhirnya percaya, ujungnya nampak tertipu. Kena punya syarat ini dan itu, syaratnya ini, tertipu. Sekali lagi, kalau bicara yang gaib itu Rasulullah, kita percaya. Kita percaya. Kalau bicara yang gaib itu ulun, Tuan Guru, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Menolak tidak. Tapi kita membutuhkan penjelasan, membutuhkan keterangan. Benar tidak? Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sempurna, manusia dalam keilmuannya hebat, manusia yang sudah dipastikan terpelihara daripada dusta, manusia yang sudah dipastikan terpelihara daripada gangguan jin dan setan.
Lamun kita ini kada ada jaminan, kada berdusta, kada ada jaminan, kada tertipu dengan permainan jin dan setan, kada ada jaminan. Oleh karena itu jangan mudah percaya. Hadirin rahimakumullah, kembali masalah kita. Ya Ali udnu minni fadana untuk minhu. Le, muparak sini le, parak le. Nih sini. Jibril di mana posisinya wallahu alam. Cuma Nabi mudahkan ini Jibril. Tah, kalau ini ulun kisah, ulun ungkap, ya Allah, pian rami banget menambahkan keyakinan. Kalau ulun coba nambahi lagi agar menambah keyakinan kita bahwa kita akan bertanya, Jibril itu sekarang apa ulahannya? Yuk, ulun dakon. Wah, ini nang diulah Jibril apa yuk? Maksudnya gawian Jibril. Jibril membawa wahyu, Nabi habis dah ditutup oleh Rasulullah. Apa gawian Jibril? Paham lah. Oh, Jibril tugas memberikan wahyu kepada Nabi, bisa memberikan kepada kabar gembira kepada orang beriman, bisa membawa ilham dari Allah Ta'ala kepada orang wali dan seterusnya. Artinya itu Jibril sekarang masih bertugas. Yang kedua, para malaikat itu sekarang ini banyak. Ini ulun percaya, ulun percaya setiap majelis ilmu itu selalu dipenuhi oleh malaikat. Ulun percaya. Kenapa? Nabi mudahkan. Cuma kita kan melihat. Sekarang majelis kita ini dipenuhi oleh malaikat rahmat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal malaikata la tadau ajniyataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu au qama qala alaihi salam. Sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayap mereka terhadap orang yang nuntut ilmu. Karena mereka senang dengan apa yang mereka tuntut. Sekarang ini para malaikat menghantarkan sayap mereka terhadap orang nuntut ilmu. Kita nuntut ilmu kah? Nah, berarti sesuai hadis ini para malaikat menghantarkan sayap. Apa yang dimaksud menghantarkan sayap? Ada beberapa tafsir ulama. Yang pertama, mereka menghantarkan sayap itu, kata para ulama, karena malaikat itu memang punya sayap, maka mereka masing-masing menghamparkan sayapnya menaungi orang yang nuntut ilmu daripada gangguan setan, gangguan jin-jin yang nakal. Maka kita berada sekarang secara fisik kita berada di dalam langgar. Secara rohani, secara roh, sesuai atas hadis Nabi tadi, kita berada di dalam bahasa kita ini apa tuh? Payung lah. Nah, dipayungi oleh malaikat. Itu masing-masing malaikat memayungi sampai ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia, dan mendoakan. Ini satu. Yang kedua, pengertian para malaikat itu menghantarkan sayap mereka. Para malaikat itu menghormati para penuntut ilmu, sehingga setiap orang yang berjalan menuntut ilmu, malaikat itu berdiri menghormati. Yang ketiga, menurut para ulama, bahwa malaikat menghamparkan sayap itu adalah
Orang yang nuntut ilmu ini sekarang bukan berada di hamparan naungan sayap malaikat, tetapi mereka berjalan di atas sayap malaikat. Mungkin kita akan merasa duduk di atas samin secara fisik, tapi secara rohaniah kita berduduk di atas sayapnya malaikat. Percaya? Percaya. Karena Nabi yang mengatakan. Kalau ulun yang mengatakan, boleh jadi pian kita percaya. Ini hadis. Ini hadis. Artinya begini, maksud ulun adalah sekarang banyak malaikat Allah berkeliaran di permukaan bumi dengan bermacam-macam tugas. Ada malaikat itu yang bertugas untuk semata-mata mencari majelis ilmu, berkumpulan, bila ada pengajian masuk, situ ada pengajian masuk, ada orang yang berzikiran masuk. Ada malaikat Allah yang ditugaskan Allah hanya untuk membantui. Untuk membantu apa? Membantui manusia, hamba Allah yang membutuhkan pertolongan. Baik pertolongan dari kecelakaan, baik pertolongan daripada kesusahan dan kesulitan hidup, dan lain-lainnya. Inilah salah satu rahasia. Setiap orang sembahyang hajat selalu mengucap Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Pertanyaannya, man rijalul ghaib? Siapa yang dimaksud rijalul ghaib itu? Rumit pian kalau kita kupas. Jawabannya begini, dijawab oleh Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Siapa-siapa sebenarnya yang dimaksud rijalul gaib yang kita panggil itu? Nang kita minta pertolongan, agisuna bihurmatillah. Kayak itukah sembahyang hajat aja gitu loh. Assalamualaikum ya rijalal ghaib, sampai hujungnya agisuna bihurmatillah ya gaus. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam satu karangan kitabnya, rijalul ghaib itu orangnya banyak kelompok. Salah satunya adalah para malaikat Allah. Yang mana para malaikat yang masuk dalam kelompok rijalul ghaib ini ditugaskan Allah untuk membantu makhluk-makhluk yang minta pertolongan itu. Nah makanya kadang-kadang ada kejadian ganjil. Boleh jadi pedagang hari ini rame, orang sunyi. Oh ternyata mau di jalan memberi kita amplop, ada duit. Boleh jadi ini rijalul ghaib. Nah ini masalah apa? Masalah tentang kegaiban beriman kepada malaikat. Makanya mun orang punya amalia ajar, aku beramalan banyak rezeki, nggak ada berusaha, kada dapat juga, itu menurut otak kita. Otak kita. Satu hadis Nabi, siapa yang membaca surah Waqiah tiap malam, lam yabtakir abadan, kada pernah fakir hidup selamanya. Bu, hidup kada akan susah bu. Kalau hidup amalan surah Al-Waqiah, mun kada dicari bang guru ya, tetap kada akan susah, bahkan udah jar. Nah,
Ada malaikat Allah kehina nang dikirim Allah, kadang-kadang bisa menyerupai si fulan, dia orang kada dikenal, membawa ibu cari, memberi modal, membawa ini dan sebagainya. Akhirnya dapat pekerjaan, dapat duit, dapat rezeki, kada mau fakir. Man qara al-Fatihah, man qara al-Waqiah kulla lailatin lam yusibhu fakrun abadan au kamakal. Orang yang membaca surah Waqiah setiap malam, kata Nabi, dia tidak akan mengalami kepakiran. Hanya kada sakit lah bahasa kita, kada akan sakit, hidup saumuran kada akan sakit, asa bujur diamalkan, kada bercari aja, kada bercari kah. Allah nang maatur itu ada malaikatnya kena, tapi ujung-ujungnya ini bercari kena. Ada caranya. Ada cara Allah Subhanahu wa taala melewat tentara-tentara Allah yang disebut dengan malaikat, disebut dalam Al-Qur'an wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jumlah tentara Allah berupa malaikat itu jumlahnya bukan hanya 1 miliar 10 miliar. Tidak bisa dihitung, mungkin ya kan bisa dihitung. Nah ini artinya kita percaya dengan gaib, dengan malaikat, itu membangun semangat. Kita maksud ulun, membangun semangat, keyakinan, kemantapan hati ketika ada hadis Nabi bertentangan dengan apa yang kita alami. Oh, bangun keyakinan dengan begini. Hadirin rahimakumullah, karena waktu insyaallah minggu depan lagi kita sambung, karena ini menarik kita kaji berkaitan dengan Ayyamul Bid, puasa hari putih. Kini kita bahas puasa putih, ada puasa putih. Mungkin kita ada 2 pertemuan lagi, mungkin insyaallah mudah-mudahan kita dapat mengungkap rahasia dan hikmah nang kawa kita pegangi dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afazata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum atina bima ataita 'ibadakal muttaqin fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.